Smart Community bersama dengan teman-teman generasi masih bersamai malam Anda, Smart Listener yang baru aja mendengarkan, selamat bergabung. Dan kalau kita berbicara soal pendidikan gitu ya, pendidikan itu jadi fondasi paling kuat untuk gimana kita bisa menghasilkan generasi yang baik di masa depan gitu ya, di mana-mana sih ya. Bahkan apa ya, kalau kita bisa lihat gitu, gimana bedanya generasi yang mendapatkan pendidikan dengan baik dengan yang enggak gitu. Nah, dengan harapan juga teman-teman generasi ini bisa memberikan sedikit sumbangsi lah at least untuk memperbaiki gimana masa depan generasi kita ke depan gitu ya. Generasi Gerakan Pemuda Gerakan Literasi Pemuda untuk Negeri gitu. Nah, berbagai kegiatan yang sudah dirancang tentunya akan segera berjalan gitu ya, apalagi minggu depan tuh kita memperingati Hari Guru, 25 November gitu. Sejauh ini respon dari teman-teman guru yang teman-teman generasi ajak untuk kolaborasi itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya dari bulan kemarin kita udah mengajak guru-guru atau forum guru untuk juga menjadi mitranya kita, dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Bahkan mereka langsung minta gini di sini sekolahnya, di sini sekolahnya. Cuman memang karena beberapa minggu ini mereka lagi padat banget kegiatannya, karena kita ngerti juga lagi masa transisi dari daring mau ke luring. Jadi mereka banyak sekali persiapan untuk bisa tatap muka ya, sama kayak di kampus juga kayak gitu. Nah, makanya kita coba untuk skip dulu kegiatannya, tapi alhamdulillah minggu depan kita udah dikasih kesempatan untuk buat kegiatan atau pilot projectnya kita. Kok jadi belibet ya? Jadi kick off semua kegiatan tuh di minggu depan. Yes. Gitu ya. Jadi di SMP Kartika. Oke, baik. Nah, ini kan kalau misalnya kita berbicara dengan apa yang sudah pengalaman selama ini ya, sekolah daring, dan permasalahan-permasalahan yang teman-teman dapat itu kan mostly asalnya dari sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Ya kan, yang memang sudah tersentuh dengan teknologi. Betul. Terus gimana yang dengan yang pelosok? Apakah juga akan teman-teman sambangi atau gimana nih? Yes. Jadi sebenarnya kita berharap apa yang kita lakukan ini memang kita harus selesai di perkotaan dulu. Jadi kita nggak mau naif gitu ya, kita nggak mau semua lini pengen kita selesain ya, nggak mungkin juga ya. Jadi kita coba untuk batasin coveragenya kita dulu. Kayak sama gitu, kayak komunitas sebelah yang kita kerjain misalnya. Ini saya sedikit melenceng ya. Ya anak jalanan yang ada di Makassar misalnya, anak jalanan ya kita selesain dulu semua yang di Makassar, baru kita selesain. Nanti kalau udah selesai di sini, baru kita pindah lagi. Nah mungkin begitu kali ya. Jadi kalau mau ngomong soal pelosok, ya mungkin itu belum area coveragenya kita sekarang. Yang pengen kita fokus adalah atau concern adalah memang yang di daerah perkotaan. Bayangin di perkotaan aja belum, apalagi yang di pelosok ya. Makanya, mungkin masalahnya lebih kompleks lagi ya, mereka yang ada di sana. Kita mulai dari yang terdekat dulu yang ada di sekitar kita. Oke. Tapi ada nggak sih mungkin request khusus dari guru-guru yang ada di desa-desa, di kabupaten kota lain mungkin yang menghubungi teman-teman juga untuk bisa nih tolong dibantu gitu. Nah, sebenarnya kita ini yang kita lakukan sekarang ini ketemu sama teman-teman di Smart Listener, kemudian kita ngomong di beberapa media juga, itu kita pengen naikin brand awareness dulu. Jadi kita pengen orang kenal dulu sama kita, sayang dulu lah sama kita, baru nanti mereka bisa coba untuk ternyata ada gerakan ini toh, ada generasi toh sekarang yang sudah bisa bergerak ke lini bawah gitu. Nah kalau yang menghubungi sebenarnya belum ada Kak. Sampai detik ini belum ada yang sampai di pelosok, karena memang kita sadar bahwa ini masih merah banget, masih 2 bulan itu 2 bulan waktu yang cukup singkat banget ini. Dan juga waktu yang memang dibutuhkan untuk merencanakan satu program tuh biar bisa matang. Betul. Apalagi kita ini punya kesibukan yang berbeda-beda yang agak-agak biasa kita
sulit ngumpulnya untuk membicarakan. Kadang di grup aja kita diskusi. Nah itu dia, itu yang saya juga pertanyakan, se-fleksibel itu kan ya generasi, nggak ada founder, nggak ada PIC, nggak ada Nggak ada. apapun, maksudnya nggak ada struktur juga kan Nggak ya. ada. Nah gimana pelimpahan tanggung jawabnya teman-teman di dalam gitu? Beruntungnya kita adalah orang-orang yang bergabung, orang-orang yang memang backgroundnya profesional. Jadi relawan yang punya mental profesional. Jadi kita semuanya by pilot aja, jadi remote aja semuanya. Jadi kayak misalnya untuk sementara yang administrasi itu saya yang memang yang lagi persuratan. Tapi ini akan berubah nih. Terus kita akan percaya ada PIC di setiap kegiatan. Jadi kayak misalnya Kak Kama nih, Kak Kama nanti di pilot project ini Kak Kama ya jadi PIC. Gitu aja, asal nunjuk terus Kak Kama akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk bisa ngedirect teman-teman yang lain. Dan beruntungnya kita adalah orang-orang yang bergabung di sini memang orang-orang yang sudah kompatibel, orang-orang yang memang sudah punya nama gitu, orang-orang yang memang sudah punya pengalaman yang bagus gitu. Jadi kita nggak repot untuk mikirin bagaimana buildingnya mereka, bagaimana kita develop Kerjanya mereka. juga lebih enak. Betul. Ya. Bagaimana kita bangun kerja timnya, enggak. Jadi kita benar-benar kayak langsung bergerak turun ke lapangan gitu, Kak. Mungkin kayak gini, saya bisa ini, kamu bisa ini, Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu dia. Dan langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Oh. Jadi kayak langsung unjuk tangan aja. Saya ini. Ini yang namanya kerja cerdas, Yes, gitu ya, itu dia. memaksimalkan potensi yang ada. Betul. Karena gitu. kita belajar dari beberapa jadi kita semua ini diskusi juga ya. Kita belajar dari semua komunitasnya kita masing-masing. Kita terlalu sibuk sama kepengurusan, kita terlalu sibuk sama lembaganya, kita terlalu sibuk sama strukturalnya, sampai lalai akan apa sebenarnya poin atau nilai dari komunitas ini sampai gitu. akhirnya kita lupa tujuan kita di sini ngapain. Gitu. Makanya kita coba untuk kayaknya ini jadi poin kesekian aja deh. Gitu, Kak. Kayaknya dari awal kita bentuk ini, kita buat ini bahwa kita tidak ada yang menjadi ketua, tidak ada yang menjadi founder. Jadi kita sudah komitmen dari awal ya untuk seperti ini. Pure semua volunteer ya, volunteer yang kerjanya profesional. Gitu. Tapi kadang-kadang volunteer itu bisa kapan aja pergi loh. Nah itu kalau dari situ sih sebenarnya memang kita udah siap sih. Kita udah siap bahwa gerakan ini akan menjadi sebuah gerakan generasi yang akan melahirkan generasi baru. Oke, berarti nggak ada yang tetap tinggal gitu ya? Yes, nggak ada yang tetap tinggal. Kita feel free. Tapi sekarang berapa nih jumlah volunteer yang bergabung di generasi dan mengerjakan project-project teman-teman nih sekarang yang lagi in charge banget? Dikali berapa ya? 30-an ya? 30-an ya. Ada 30. 30 ya. Tunggu saya coba lihat. Oh, silakan diperiksa lagi grupnya, Pak. Menyontek di sini dipersilakan loh. Asal jangan pas ujian aja. Sudah ada 47 orang. Wow, 47 orang. Yes. Ini base dari Sulsel aja atau masuk yang daerah-daerah lain? Sudah ada Ambon yang masuk, yang sudah bergabung sama kita. Wah, luar biasa. Nah, kalau di Ambon sendiri ada nggak sih cerita-cerita dari teman-teman di sana, permasalahan mereka seperti apa? Atau ya udah sama aja, kurang lebih? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita telik lebih dalam ya, sebenarnya di timur Indonesia inilah akar dari masalah pendidikan sebenarnya. Jadi kesenjangan pendidikan itu jauh banget dibanding dengan yang di barat. Ya benar. Kita aja yang di barat udah tahu ini, kita jaringan ya, ada yang 4G, ada yang 5G, ada 5G. Kita ngomongin 5G, dia masih 3G. Nah, begitu betul. ya, oke. Kita kodong masih di 3G, semuanya sudah 5G. Saya 8G kodong. Gitu ya. Jadi bukan kasihan sih sebenarnya, memang begitu ya. Jadi semuanya itu ibaratnya kayak kalau mata airnya sumbernya dari barat, turun ke timur gitu ya. Nah, makanya kita ini berusaha untuk mempercepat semua prosesnya dengan adanya kita ini, karena kita kan nggak sombong juga ya. Jadi Kak Kama mungkin punya teman di barat. Nah, ini kan bisa saling sharing, apalagi sekarang pemanfaatan sosial media cepet banget ya Kak. Nah, ya ini yang coba kita share, coba kita bagi. Oke. Ini nanti bentuk kegiatannya barengan sama guru-guru dan juga orang tua itu apakah secara langsung, luring atau memanfaatkan offline? Offline. Oke. Yes, offline, karena
takutnya kita nggak dapet lagi nih kalau goalsnya pakai kalau tetap dengan Iya, daring. bener. Belum lagi koneksinya terganggu, Yes, betul. ya kan ada-ada aja kalau misalnya lu Nah, itu daring dia, gitu ya. itu dia. Oke.